Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita, masih lewat media sosial online ini, memasuki minggu yang ke-34 dalam masa PKP. Kita bersyukur, berterima kasih atas kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Tema kita hari ini adalah persembahan yang tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba serahkan Tuhan diri hamba dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Tuhan, biar Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, untuk Tuhan memakai mulut hamba-Mu memberitakan firman kebenaran-Mu kepada setiap orang yang mendengarnya ya Tuhan. Tuhan, hamba serahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, yang mendengar Tuhan, di rumah atau di luar kota, atau Tuhan di luar negara Tuhan. Tuhan, buka hati telinga kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan akan bertumbuh di dalam kehidupan kami 100 kali lipat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Mari kita buka Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Satu hal yang sangat unik sekali, mengapa Yesus begitu mengambil perhatian terhadap persembahan daripada seorang janda miskin. Padahal pada masa itu terdapat diskriminasi antara lelaki dan wanita di dalam masyarakat orang Yahudi. Seorang wanita akan dipandang rendah dalam masyarakat orang Yahudi itu, apalagi dia adalah seorang janda, yaitu janda yang miskin. Dan anehnya Yesus berkata bahwa sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kalau kita lihat daripada jumlah persembahan, maka banyak orang kaya memberi jumlah yang lebih besar, lebih banyak daripada janda ini. Tapi mengapa Yesus berkata demikian, bahwasanya janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang? Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 4. Di sini lebih memperjelaskan keadaan dan kondisi daripada janda ini yang memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ada seberapa banyak dari kita sebagai orang-orang Kristen yang memberi dengan ikhlas persembahan kasih kita, persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Banyak orang berkata, gaji saya sangat kecil, untuk keperluan hidup sendiri saja pas-pasan, atau bahkan tidak cukup. Bagaimana mungkin saya memberikan persembahan yang lebih lagi kepada Tuhan? Bila hati tidak tertuju kepada Yesus, saya percaya pemberian apapun juga bagi kita adalah satu beban yang berat sekali. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, saya yakin ini bukanlah menjadi satu beban yang berat bagi kita, bukanlah masalah yang besar bagi kita seperti janda ini. Mari kita lihat ini, seuntai kalung emas. Ini adalah persembahan daripada seorang saudari kepada Tuhan. Kalung ini sebelumnya telah digadaikan di kedai-kedai, dan uang yang ada dipakai untuk keperluan hidup saudari ini selama masa MCO. Dan selama masa MCO dia berdoa. Karena apa? Karena semua orang mengalami
krisis financial, krisis keuangan. Dan saudari ini berdoa, Tuhan kasih dia hikmat sehingga dia menanam sayur dan dia ada menanam bunga. Dia hasil panen daripada sayur yang ada dia jual, dan bunga yang ada bibitnya dia juga jual, sehingga dia mendapatkan uang. Setelah itu dia menebus kembali kalung ini di kedai gadai. Nah, setelah ditebus kalung ini, saudari ini mengerti, dia paham ini semua adalah berkatnya daripada Tuhan, sehingga dia dengan rela memberikan, mempersembahkan kalung ini kepada Tuhan. Inilah sebagai ucapan rasa syukur dia, terima kasih dia. Dia memberi bukan karena dia ada kelebihan, dia memberi bukan karena dia banyak memiliki uang, tapi dia memberi karena dia tahu ini semuanya adalah daripada Tuhan. Dan kalau kita pikirkan, ya, sebenarnya saudari ini memiliki hak untuk menyimpan kalung ini kembali, menyimpannya untuk bila-bila masa dia memerlukannya. Dia boleh menjualnya dan dia boleh mendapatkan uang daripada hasil penjualannya untuk nafkah hidupnya. Tapi saudari ini tidak melakukannya, malahan dia dengan berani mempersembahkan kalung emas ini untuk Tuhan. Ya, mengapa? Mengapa? Kalau kita berpikir, mungkin kita berpikir dia begitu bodoh. Mungkin bagi sebagian orang demikian pikiran kita. Mengapa dia begitu bodoh mau mempersembahkan kalung emas ini? Padahal dia sendiri bukannya orang kaya, bukannya orang yang berkecukupan. Tapi saya beritahukan kepada kalian semua, saudari ini bukanlah bodoh. Tapi karena persembahannya ini adalah satu persembahan yang harum, yang sangat bernilai besar di mata Tuhan. Karena dia memberikannya bukan daripada kelebihannya, tapi dia memberikannya adalah dari kekurangannya, dari nafkah hidupnya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Apapun persembahan kamu, mungkin persembahan hidupmu, persembahkan talentamu, hartamu, atau persembahan apapun juga haruslah dipersembahkan dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan balasannya. Tapi karena kita mengasihi Tuhan dan kita memberikan persembahan ini, kamu melayani Tuhan juga bukan karena upah yang telah diberikan kepada kamu, tapi karena kasihmu kepada Tuhan yang telah memberkati hidupmu. Jadi ingat, kalau kamu terlibat dalam pelayanan, kita juga harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bila jadwalnya untuk melayani, kita juga harus bertanggung jawab dan datang lebih awal untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita. Apalagi bagi mereka yang terlibat di atas mimbar, kita harus datang lebih awal lagi. Kita tidak boleh datang, waktunya sudah mau tiba, kita baru datang. Kita tidak boleh melakukan demikian. Kita harus mempersiapkan hati kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi daripada cerita yang telah kita dengar, janda yang miskin ini memberikan persembahan yang begitu besar di mata Tuhan, dan persembahan daripada saudari ini, maka ada beberapa prinsip penting yang perlu kita ketahui dan perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah Tuhan Yesus memperhatikan pemberian persembahan kita. Tuhan Yesus memperhatikan pemberian persembahan kita. Tuhan Yesus memperhatikan apa yang kita beli, dan Dia juga memperhatikan bagaimana sikap kita memberikan persembahan itu. Dalam setiap pemberian persembahan, kondisi daripada sikap hati itu adalah sangat penting sekali. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut keleraan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Dalam ayat yang ke-41 tadi dikatakan bahwa Yesus memperhatikan bagaimana mereka memberi. Yesus bukan memperhatikan berapa jumlah yang mereka beli. Jadi harus dibedakan apa yang menjadi motif daripada pemberian persembahan itu. Janda itu memberi karena kasihnya dan pengabdiannya kepada Tuhan. Itulah yang menjadikan persembahannya sangat berharga dan terpuji di mata Tuhan. Yang kedua yang harus kita ketahui dan kita perhatikan adalah Tuhan mengukur besarnya pemberian itu, Tuhan tidak mengukur besarnya pemberian itu, tetapi harga yang diberikan oleh si pemberi. Tuhan tidak mengukur besarnya pemberian itu, tetapi harga yang diberikan oleh si pemberi. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Tuhan tidak pernah meminta kamu atau saya melakukan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang di luar batas daripada kemampuan kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sikap hati kita di dalam memberi. Apakah karena terpaksa melihat orang lain memberi, atau malu nanti kalau saya tidak memberi, atau saya memberi karena itu Tuhan harus memberkati saya kembali. Pemberian yang yaitu satu pemberian yang mengharapkan balasan daripada Tuhan. Ini adalah satu sikap hati yang salah, yang tidak benar. Saya memberi karena saya mengasihi Tuhan. Saya memberi karena Tuhan telah memberkati hidup saya. Saya memberi karena mau menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang seharusnya yang kita lakukan. Kasih dan penghormatan kita kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat daripada apa yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Tuhan dapat melipat gandakan apa yang telah kamu investasikan dalam kerajaannya. Tuhan dapat melipat gandakan apa yang telah kamu investasikan dalam kerajaannya. Ingat, 5 roti dan 2 ikan milik daripada seorang anak kecil yang lela dipersembahkan, dan karena kelelaan daripada anak kecil yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan ini yang menjadi bekal makanan perjalanannya, maka persembahan daripada anak kecil ini 5 roti menjadi satu berkat yang besar bagi untuk mencukupkan makanan bagi 5.000 orang lelaki. Nah, belum lagi yang perempuan, belum lagi yang anak-anak. Itulah apa yang kita berikan dapat diinvestasikan menjadi berkat yang berganda di dalam kerajaan Allah. Yang keempat, Tuhan tidak berhutang kepada siapapun. Tuhan tidak berhutang kepada siapapun. Janda itu telah memberikan seluruh nafkah hidupnya, dan mungkin juga tidak ada lagi yang tersisa di dalam dirinya, tidak ada lagi yang tersisa yang menjadi miliknya, dan dia tidak tahu hari ini atau esok apa yang harus dia makan. Sekarang apa yang harus dia lakukan, yaitu dia harus bergantung kepada imannya. Dia harus bergantung dan mempercayai bagaimana Tuhan memberkati dia, bagaimana Tuhan mencukupkan keperluan hidupnya yang selanjutnya. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakannya. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Yang kelima, Tuhan menyukai kesetiaan kita dalam memberi. Tuhan menyukai kesetiaan kita dalam memberi. Saya percaya
janda itu memberi bukan karena Yesus ada di situ sedang memperhatikan dia, atau karena ada reporter yang mengambil gambar untuk televisi untuk dipamerkan, atau karena dia mengharapkan sesuatu. Dan saya percaya ini dilakukan oleh janda ini karena adalah kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam kehidupannya, memberi persembahan kepada Tuhan. Ini adalah satu pernyataan kesetiaannya di dalam memberikan persembahan. Mengapa banyak orang Kristen tidak setia di dalam pemberian? Ini bukan karena mereka tidak memiliki uang, tapi yang lebih karena mereka tidak pandai mengatur keuangan mereka. Mereka tidak melakukan satu manajemen yang baik bagi setiap pendapatan dan pengeluaran mereka. Mereka sanggup memberi barang yang mahal, barang yang mewah, yang belum tentu berguna bagi diri mereka. Tapi giliran mereka memberikan kepada Tuhan, apa yang mereka katakan? Tidak cukup. Mereka berdoa, Tuhan, tolong. Tuhan, berkati pekerjaan saya. Tuhan, berkati usaha saya. Nanti kalau saya memiliki uang yang banyak, saya akan berikan persembahan, saya akan berikan perpuluhan. Tapi setelah Tuhan memberkati mereka, mereka juga merasa tidak cukup. Bagaimana mau cukup kalau kamu sendiri telah lupa dari mana sumber berkat itu? Kiranya Tuhan mengampuni segala kelalaian hidup kita. Mari kita belajar seperti janda miskin ini, memberi dengan setulus hati, memberi dari hati kita. Apapun persembahan kita, Tuhan melihat kepada hati kita. Tuhan memperhatikan kita. Mata Tuhan memandang ke segala tempat. Tuhan Maha tahu, Dia melihat apa dan bagaimana persembahan yang kamu dan saya berikan. Jadi mari kita berikan persembahan kita dengan tulus ikhlas, karena kita mengasihi Tuhan dan kita menghormati Tuhan. Dan kita tahu pemberian kita adalah karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena saya ingin Tuhan membalas saya kembali, tapi karena ini adalah dari Tuhan dan saya kembalikan kepada Tuhan dan percaya berkat Tuhan akan berkelimpahan dalam kehidupan kamu dan saya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba serahkan firman ini dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan membuahkan hasil yang berlipat ganda dalam setiap orang yang mendengarnya, termasuk diri hamba ya Tuhan. Berkati mereka, berkati Tuhan kehidupan ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa juga Engkau berikan mereka Tuhan kepandaian, hikmat bagaimana mengatur keuangan mereka ya Tuhan, sehingga Tuhan di dalam setiap persembahan mereka boleh Tuhan dengan tulus hati Tuhan memberikan, bukan karena kelebihan mereka Tuhan, tapi karena Tuhan inilah yang menjadi bahagia Tuhan. Inilah yang seharusnya saya kembalikan sebagai milik Tuhan. Dan Tuhan, setelah mereka melakukannya, saya percaya Tuhan berkat-Mu akan berkelimpahan dalam hidup mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan, karena mereka menuruti setiap firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, biar terang cahaya-Mu menyinari mereka Tuhan, menjauhkan mereka daripada segala virus coronavirus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan memberkati. Amin.